Peringatan. Jika mau nonton durasi yang panjang segera tutup video ini dan pindah ke video versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada tunggu chapter terbaru tunggu saja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 501. Scene diawali di aula pertemuan Tianchang di mana semua orang berkumpul untuk menghadiri pers yang dibuat oleh Zhu Zheng. Terlihat sudah banyak orang yang datang ke sana termasuk Zhang Yi yang sudah datang sejak jam 8:30. Namun sekarang sudah jam 9:30 tapi pers belum mulai. Zhang Yi terlihat bosan menunggu sampai dia menguap. Tepat setelah itu KR menyenggol Zhang Yi dengan sikutnya dan bertanya, "Zhang Yi, menurutmu berapa lama kita harus menunggu?" Kata KR yang juga sudah bosan menunggu. "Tidak apa-apa, anggap saja ini normal. Ini hanya masalah menunggu lebih lama lagi. Bisakah dia mengizinkan kita datang pertemuan lagi di sore hari?" Kata Zhang Yi berusaha menenangkan KR. Kemudian autor meminta pembaca mengingatkan perkataan Zhang Yi itu dan dia kemudian mengajak kita flashback ke jam 7 di kantor Zhu Zheng, yang menjadi penyebab konversi terlambat. Di kantor Zhu Zheng Tu Yunlie datang menghadap Zhu Zheng untuk melaporkan kembali masalah kota Linhai. "Sesuai instruksi Anda, saya mengirim orang ke kota Linhai untuk menyelidiki alasan mengapa kekuatan di sana tidak melapor ke kota Blizzard. Ketiga kekuatan di sana dibantai," kata Tu Yunlie melapor pada Zhu Zheng. Mendengar itu Zhu Zheng kemudian mengatakan meskipun beberapa organisasi kekuatan di kota Linhai tidak terlalu kuat, mereka memiliki ribuan orang anggota, ditambah lebih dari 50 mutan. Akan sulit bagi orang biasa untuk memusnahkan mereka semua. Setelah orang-orang kami lewat, mereka diserang oleh sekelompok orang itu. Hanya 1 dari 4 orang yang berhasil kembali hidup, namanya Chen Qi, katanya orang-orang itu berbicara bahasa Jepang. Kata Tu Yunlie membalas. Zhu Zheng terkejut mendengar perkataan Tu Yunlie itu dan bertanya kembali pada Tu Yunlie apa benar itu Jepang. Salah satu bawahan Zhu Zheng yang juga ada di sana mendengar itu dan membuatnya berpikir. Apa mereka menyatakan perang? Menurut informasi yang saya terima sejauh ini, mereka tidak terlalu banyak dan seharusnya hanya pasukan garda depan. Tolong izinkan saya memimpin pasukan saya untuk memusnahkan mereka. Kata Tu Yunlie lagi melanjutkan. Mendengar perkataan itu membuatku Zhu Zheng berpikir. Organisasi mutan di kota Linhai telah musnah seluruhnya, dan tidak merugikanku, tapi jika kejadian ini disebabkan oleh negara itu, artinya negara-negara lain sudah mulai mengejar wilayah Tiongkok lagi. Jika hanya ada negara Jepang, kekuatan wilayah Jiangnan kita bisa mengalahkannya. Tapi jika negara Jepang bergabung dengan negara lain itu bisa merubah seluruh kemungkinan. Di mana orang bernama Chen Qi itu? Kata Zhu Zheng yang ingin mengetahui informasi yang dilaporkan Tu Yunlie lebih detail. Tu Yunlie mengatakan kalau Chen Qi menunggu di luar untuk melapor pada Zhu Zheng. Kemudian dia memerintahkan orang yang membawa Chen Qi masuk. Sesaat kemudian Chen Qi yang dipapah perawat masuk ke dalam kantor Zhu Zheng. "Chen Qi, ceritakan padaku apa yang sebenarnya kau lihat saat pergi ke kota Linhai kali ini," kata Zhu Zheng yang langsung bertanya pada Chen Qi yang baru masuk. Setelah masuk dan duduk di kursi depan meja Zhu Zheng, Chen Qi kemudian menjelaskan. "Saat kami tiba, kami melihat mayat-mayat berserakan di tanah, dan mereka tampak seperti sudah mati. Kemudian saat kami berniat kembali untuk melapor, kami bertemu dengan sekelompok orang yang berbicara menggunakan bahasa Jepang. Setelah mengobrol satu sama lain, mereka langsung menyerang kami." Zhu Zheng yang mendengar itu lantas bertanya berapa banyak orang yang menyerang Chen Qi dan teman-temannya sampai hanya menyisakan dia yang selamat. "Saya hanya melihat 3 orang. Dan hanya 1 orang dengan pedang yang mengambil tindakan. Pedangnya sangat cepat. Dia bisa membunuh dengan 1 orang dengan 1 serangan bahkan pedangnya sampai seperti tidak berpindah dari bahunya. Setelah kami bertarung saat kami menyadari bahwa level mereka sangat berbeda,
jadi 3 teman saya yang lain sekuat tenaga mencoba untuk menahan lawan. Dan mencoba mencari kesempatan agar saya bisa lari. Panglima, Anda harus membunuh semua bajingan itu dan membalaskan dendam rekan saya yang sudah mati. Kata Chen Qi sambil meneteskan air matanya serta mengepalkan tangannya mengingat hal mengerikan yang terjadi pada teman timnya. Jangan khawatir, Kuta tidak akan tinggal diam saat orang-orang itu berani datang ke Tiongkok dan bertingkah liar. Kau bisa kembali dan memulihkan diri dulu, serahkan sisanya ke distrik untuk ditangani. Kata Zhu Zheng dengan wajah serius dan mata yang berapi-api. Namun sebagai seorang panglima yang berdiri di atas banyak orang dia tidak bisa bertifak gegabah, karena itu dia berniat pergi ke Departemen Luar Negeri wilayah Shengjing untuk menghubungi pejabat senior negara Jepang untuk mengonfirmasi identitas kelompok orang-orang itu. Sekelompok mutan dari Jepang yang berani memamerkan kekuatan mereka di wilayah negara kita. Mereka benar-benar mencari kematian. Kata Zhu Zheng sambil memegang alat komunikasi. Kemudian chapter 501 pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari chapter kali ini adalah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan dan mempercayai informasi. Apalagi jika kalian dapat informasi itu dari internet yang tidak jelas sumbernya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.